Ryan Giggs peringatkan Manchester United dampak kepergian Bruno Fernandes. Legenda Manchester United, Ryan Giggs, secara terbuka mendesak manajemen Setan Merah untuk melakukan segala cara demi mempertahankan Bruno Fernandes. Giggs menilai sang kapten adalah pemain terbaik dan paling konsisten yang dimiliki Man United saat ini, menyusul pernyataan mengejutkan Fernandes soal masa depannya. Masa depan gelandang asal Portugal itu menjadi sorotan setelah ia mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa petinggi Setan Merah sempat ingin menjualnya ke Arab Saudi pada bursa transfer musim panas lalu. Fernandes mengaku kecewa karena merasa manajemen kurang memiliki keberanian untuk mempertahankannya di tengah tawaran besar yang datang. Menanggapi wacana penjualan Fernandes demi membangun ulang skuad, Giggs menolak keras. Ia menilai Man United tidak seharusnya mengorbankan pemain terbaiknya demi membeli pemain lain. Menurutnya, Fernandes adalah sosok yang selalu siap menerima bola dalam kondisi apapun dan berani mengambil risiko melalui umpan-umpan progresif, karakter yang sangat identik dengan filosofi permainan Manchester United. Anda harus mempertahankan pemain terbaik Anda. Dan tanpa ragu, Bruno adalah pemain terbaik Manchester United. Dia hampir tidak pernah cedera. Itu sangat penting. Jika Bruno absen lama, dari mana gol, assist, dan kepemimpinan akan datang? Saya tidak akan menjual pemain terbaik saya untuk siapapun. Casemiro menuju pintu-pintu keluar MU, 3 klub MLS berminat memboyongnya. Gelandang Manchester United, Casemiro, dikabarkan kemungkinan melanjutkan karir ke MLS. Kontraknya di MU akan habis pada akhir musim ini. Manchester United sebenarnya memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 33 tahun itu selama 1 tahun lagi. Namun, opsi tersebut dinilai sangat kecil untuk diaktifkan karena beban gaji Casemiro yang sangat besar. Saat ini, Casemiro merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford, dengan bayaran lebih dari 300.000 pound per pekan, 6,76 miliar rupiah. Meski kerap dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Pro Arab Saudi, laporan Marca menyebut ada peluang Casemiro justru melanjutkan kariernya di Major League Soccer MLS. Sejumlah klub Amerika Utara dikabarkan memantau situasinya secara serius dan siap menawarkan kesempatan hijrah ke kasta tertinggi sepak bola di kawasan tersebut dengan kontrak yang menggiurkan. Menurut Sport Illustrated, 3 klub MLS yang berminat memboyong Casemiro adalah New York City FC, Columbus Crew, dan Austin FC. Man United gampang kebobolan, Amorim tak merasa lini belakangnya rapuh. Manchester United begitu mudah kebobolan di musim ini. Namun, manajer Man United, Ruben Amorim, tak merasa lini belakang timnya rapuh. Man United sudah kebobolan 28 gol di Liga Inggris menjadikan mereka tim dengan pertahanan terburuk kelima. Manchester Merah juga baru mencatatkan 1 clean sheet di musim ini. Meski begitu, manajer Man United, Ruben Amorim, menolak anggapan bahwa lini belakang timnya rapuh. Ia menilai Man United bertahan dengan baik termasuk di laga melawan Villa. Saya pikir Anda bisa kebobolan gol saat bertahan dengan baik. Hari ini, kami bertahan dengan baik. Rodgers bisa bergerak ke kedua sisi, jadi sangat sulit untuk bertahan melawan pemain seperti itu dalam situasi 1 lawan 1. Melawan Nottingham Forest, kami kebobolan dari banyak tembakan, tetapi hari ini berbeda. Kami mencoba merebut bola dan kami melakukannya dengan baik. Lenny dan Aiden bertahan dengan sangat baik, dan Luke Shaw juga sama. Bukan selalu soal kebobolan gol, tetapi bagaimana Anda kebobolan gol tersebut. Gol pertama Rodgers bermain bagus. Gol kedua, dia mendapatkan bola rebound dan mencetak gol. Itu detailnya dan itu bisa mengubah jalannya pertandingan. Kami bertahan dengan baik. Man United kalah di markas Aston Villa, Roy Keane semprot Lenny Yoro tanpa ampun.
Manchester United pulang dengan tangan hampa usai takluk 1-2 dari Aston Villa. Selepas pertandingan, sorotan tajam datang dari legenda klub, Roy Keane. Ia tak hanya kecewa dengan hasil akhir, tetapi juga murka dengan sikap dan performa sejumlah pemain United di lapangan. Keane menegaskan bahwa ia akan langsung meminta pertanggungjawaban Yoro jika berada di ruang ganti. Saya tidak akan menggunakan kata curang, tetapi mereka tidak melakukan cukup banyak. Dan setelah pertandingan, saya akan menatapnya Yoro, saya tidak akan melihat bagian lain, saya akan bertanya kepadanya, apakah kamu akan menghentikannya? Sama halnya dengan gol pertama, ketika Rodgers mendapatkan bola di sisi lapangan, kita semua duduk di sana, kita tahu ada bahaya. Apakah mereka tidak tahu ada bahaya? Pukulan telak buat Manchester United. Ruben Amorim konfirmasi cedera Bruno Fernandes. Fernandes memulai pertandingan dengan baik di Villa Park, tetapi menjelang akhir babak pertama menendang bola keluar lapangan tanpa tekanan setelah tampaknya mengalami cedera hamstring. Ia berhasil terus bermain hingga jeda babak pertama tetapi kemudian diganti di awal babak kedua. Pemain internasional Portugal itu kembali ke bangku cadangan dengan rasa tidak nyaman tak lama setelah kick-off. Berbicara kepada media setelah pertandingan, Amorim membahas cedera Fernandes dan berapa lama ia akan absen. Saya pikir itu cedera jaringan lunak jadi akan memakan waktu cukup lama. Kita lihat saja nanti. Kita perlu mempersiapkan semua pemain yang kita miliki untuk pertandingan berikutnya. Kita tidak bisa menjadikan apapun sebagai alasan. Tidak ada yang akan mengingat masalah ini, jadi mari kita hadapi itu. Itu akan membuat kita lebih kuat. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep. Statistik horor Manuel Ugarte di Manchester United, benarkah sudah jadi kutukan untuk setan merah? Manchester United kembali menelan hasil mengecewakan di Premier League usai takluk 1-2 dari Aston Villa. Hasil itu pun memicu reaksi keras dari para penggemar di media sosial, yang menuding Ugarte sebagai kutukan bagi tim. Label tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah pendukung menyoroti rekor buruk Manchester United setiap kali gelandang asal Uruguay itu menjadi starter. Dari 9 laga Premier League yang ia mulai sejak bergabung, Mo belum sekalipun meraih kemenangan, 8 kali kalah dan hanya 1 kali imbang. Catatan ini menjadi salah satu rekor terburuk dalam sejarah klub, bahkan lebih buruk dibanding era Kleberson pada tahun 2004 sampai tahun 2005. Situasi Ugarte di laga kontra Villa sejatinya terjadi karena kondisi darurat. Casemiro absen akibat skorsing, sementara Kobbie Mainoo mengalami cedera. Tak menutup kemungkinan, Manchester United akan kembali melirik pasar transfer Januari demi memperbaiki keseimbangan tim dan menghindari tren negatif yang terus berulang. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind.